sayang, nih. Dari mana sih kamu? Lama banget, cuma ke warung gitu doang aja. Ini beli bahan baku di pasar, rame banget. Mas, Kenapa? Erma badannya panas deh. Kayaknya harus bawa ke rumah sakit. Kamu tolong jagain dia deh. Ya, aku yang bantuin kamu deh. Biar aja nanti Erma istirahat di kamar. Jangan. Ya kamu harus jagain dia. Nanti kalau dia butuh apa-apa kan kesian. Kalau aku sih udah, nggak usah dipikirin, nggak usah dibantuin. Ya udah, ini aku bawa masuk deh. Dalam ya. Iya, bawa masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah matang? Kita mau sarapan di mari ya. Kita teh udah lapar pisan atuh. Sok bikinin. Ini belum siap. Gudegnya juga belum mateng. Ya elah gimana sih? Ini perut gua udah meronta-ronta ini. Erma, Saras, ini anak lu. Kok pada merah-merah begini? Nih jangan-jangan kena DBD lu dia nih. kita tinggal pucet. Enggak, soalnya aku kira ini cuma demam biasa. Emang kalau DBD kayak gini ya ciri-cirinya? Ya iyalah, dia bintik-bintik merah begono. Mendingan kamu teh buruan atuh bawa si Erma teh ke rumah sakit gitu. Takut nate nanti penyakit nate makin parah. Mending lu buru-buru bawa ke rumah sakit. Takutnya ntar dia kenapa-napa lu. Tapi ini gimana jualannya ya? Oh, lu pentingin dulu anak lu, dagangan mah ntar bisa lagi, iya gak? Yang penting anak lu selamat. Udah kita pamit ya. Ntar kalau udah rapi baru kita balik lagi Jangan kemari. lupa bawa ke rumah sakitnya. Ya, Ya makasih ya Bu Win. dadah Erma. Mas! Mas! Mas Bayu! Ya sayang. Kenapa? Ini warungnya tolong kamu tutup ya, soalnya aku mau bawa Erma ke rumah sakit. Iya, ya. Oke. Ya udah. Jangan lupa ya Mas, bikin pelang ditutup. Jadi kalau biar warga kesini pada mau makan, tahu kalau warungnya tutup. Oke sayang. Sayang, cepat sembuh ya. Jagain ya. Iya. Mas, Erma harus diopnam nih. Kamu tolong bawain baju-bajunya Erma ke sini ya. Oh ya Mas, kamu udah bikin pelang pengumuman tutup belum warung kita? Nah, soalnya dari tadi tuh customer banyak banget teleponin nanya warung buka apa enggak. Iya, gampang. Pasti aku lakuin. Kamu ini gimana sih Mas? Bisa kerja nggak sih? Kerjaan kamu tuh apa sih? Suruh ngurus anak aja, anak pun sampai sakit. Iya, aku lakuin. Istri bawel banget satu aja. Elah. Tapi, warung gudeg tutup, gue gak dapet duit dong. Tapi ini semua bumbunya udah dibikinin sama Saras. Tinggal masukin aja deh. Ini gula. Erma? Sakit. Iya Erma kamu kenapa? Apa yang sakit? Suster! Suster! Erma bangun! Nak bangun nak Erma! Sayang! Suster! Erma! Sebentar ya Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suster yang benar. Coba periksa lagi suster. Sabar ya Bu. Erma! Erma bangun nak! Kami
turut berduka cita ya atas meninggalnya Erma. Yang sabar ya Mbak, Mas. Itu gimana ya Mbak? Kok bisa tiba-tiba Erma meninggal? Sebenarnya itu salah aku sih. Soalnya aku telat bawa dia ke rumah sakit. Ya ele, ibu-ibu bagaimana sih? Kalau basa-basi itu yang pada tepatnya, yang pada tempatnya begono. Segala nanyain yang itu, kan kesianan tuh emaknya jadi inget lagi sama anaknya. Ya maaf Bu. Kalau gitu kami permisi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga sebenarnya penasaran kenapa Erma bisa tiba-tiba meninggal. Padahal waktu diperiksa dokter, sakitnya nggak parah. Mas, aku sebentar ya ke rumah teman. Tinggal dulu ya semuanya. Permisi ya. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi sama anak aku? Kenapa anak aku meninggal dengan yang tidak wajar? Cucu, anak dari tumbal yang gagal kau berikan padaku akan segera lahir dengan jiwa yang terbagi dua. Setelah dari manusia dan setelah dari jin kesudian penjaga akan bawa setama. Terus apa hubungannya semua ini dengan kematian anak aku? Semua ini terjadi karena suamimu. Bapak dari anak itu telah melakukan kesalahan. Mbak Saras? Mbak, ada tamu yang nyariin kamu. Mereka mau ngelayat. Oh ya udah, ayo kita ke sana. Iya, yuk. Loh, kok udah jadi, udah mateng? Perasaan tadi aku belum bikin apa-apa. Loh, kembang setamannya? Kok bisa jatuh di sini? Sayang, udah malam loh. Belum tidur? Kamu lakuin apa selama aku nggak ada? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Beneran? Ah, bohong. Kamu jujur sama aku. Kamu lakuin apa di dapur aku? Tadi aku bikin gudeg. Kan warung tutup, sayang dong. Mendingan aku cari duit aja. Aku masak gudeg. Aduh, kamu masak gudeg. Kamu tahu apa bikin gudeg? Apa yang kamu lakuin itu udah bikin kacau, tahu nggak sih? Semua yang kamu lakuin itu kesalahan besar. Kamu kenapa sih nggak terima kasih kayak sama aku? Gara-gara kamu itu. Tuh terima kasih ya. Udah bagus dibantuin. Malah marah nggak jelas. Emang ribet banget sih Saras. Aku males-malesan salah. Aku bantuin juga masih salah. Mau kemana kamu? Aku temenin ya sayang ya. Udah, kamu diem aja, nggak usah jauh sama aku. Salah! Nggak ada yang dengerin kamu, hanya kamu sama aku. Ayo! Jangan kurang ajar ya, pergi dari sini! Din, kamu nggak apa-apa? Oh my God. Aku nggak apa-apa. Kamu tenangin diri dulu. Abis ini saya antar ke yayasan ya. Kayaknya lebih aman kamu di sana. Bener-bener ya. Jahat banget Mas Bayu. Bisa-bisanya dia ngegodain perempuan lain. Kalau mau ayo kita datengin rumahnya Mas Bayu sekarang biar Mbak Saras tahu sekalian. Mai, kalau menurut aku lebih baik
sekarang kita antar Dina untuk istirahat aja ya. Lik, makasih ya, karena tadi kamu udah selamatin Dina. Ya. Semalam Mas Bayu udah macem-macem sama Dina. Manggil-manggil sayang, nyolek-nyolek lagi. Haluan tau nggak? Untung aja ada Malik yang udah nolongin Dina dan akhirnya bawa ke aku sama Aini. Mas Bayu, lebih baik sekarang Mas Bayu minta maaf sama Dina. Karena yang Mas Bayu lakukan ini sudah termasuk pelecehan. Kita bisa aja tindak lanjuti masalah ini ke polisi. Tapi karena Mas Bayu tetangga, kita musyawarahkan dulu aja di sini. Aku? Udah Mas, kamu nggak usah minta maaf. Aku juga nggak percaya kok sama omongan mereka semua. Aku yakin emang Dinanya aja yang gatel. Dan aku juga yakin emang Dina aja yang niat buat ngerebut kamu dari aku. Itu benar tuh. Gak mungkin juga aku godain Dina. Masa Dina yang godain aku kan? Oke, kita lihat aja nanti Mas. Siapa yang godain siapa karena kita punya saksinya. Udah buka aja warungnya, Ras. Padahal baru aja ditinggal pergi sama Erma kan. Emang kamu nggak sedih? Sedih sih Mbak. Ya tapi harus tetap buka juga warungnya. Biar nggak keinget-inget terus sama Erma. Iya juga sih. Kalau gitu saya pesan nasi gudegnya 1 ya, dimakan di sini. Ya, tunggu ya Mbak. Iya. Ini tambah rame mungkin karena Erma meninggal juga dianggap tumbal sama jin pesugihan. Ras, aku minta maaf ya. Aku nggak akan ngulangin lagi. Dan aku janji nggak akan dekat-dekat lagi sama Dina. Aku cinta sama kamu. Ya udah, sekarang kamu tolong bantu layanin customer ya. Ya, ini buat ini. Iya. Nggak apa-apalah, kali ini aku minta maaf dan ngalah dulu sama Saras. Yang penting aku nggak kehilangan sumber mata uangku satu-satunya. Mai, hari ini makan warteg yuk. Katanya hari ini menunya spesial loh. Yuk. Mau aku sama Dani, Bu Iin, Bu Iput udah janjian mau makan di gudegnya Saras. Kamu mau makan gudeg lagi? Tapi bukannya kemarin kamu baru makan ya? Kok jadi makan terus sih? Dan bukannya kamu masih kesel sama Mas Bayu? Ketemu di sini kita. Udah siap makan gudegnya Mbak Saras? Hah? Ayo, ikut ya. Ayo, let's go. Kamu juga. Dan tumben banget sih kalian lagi suka banget makan gudegnya Mbak Sarah. Emang nggak bosan ya makan terus-terusan? Gimana sih, Ay? Kan kamu tahu sendiri, itu gudegnya Mbak Saras rasanya enak banget. Gak cuma kita doang kan, Ma ya? Warga-warga aja sampai pada ngantri hampir tiap hari. Bener nggak? Iya, bener-bener emang juara banget. Lagian aku kan kesana buat makan gudegnya Saras, bukan buat lihat mukanya Bayu. Pas banget. Kok lama-lama sikap mereka aneh ya? Apa ada sesuatu yang mengaruhi mereka ya? Yuk, Ay, ikut ya. Lapar banget udah ini. Nek? Nik, ini kenapa bapaknya? Pak Suryo tiba-tiba kolaps. Hah? Saya harus bawa ke klinik. Kok bisa kolaps gitu? Nek? Ya ampun. Ari? Suryo. Ri, kenapa Ri? Nggak tahu Pak Suryo, abis makan gudeg tiba-tiba dia pingsan kayak gitu. Apa jangan-jangan dia punya riwayat penyakit kali ya, Ri ya? Hah? Ya mungkin. Perasaan aku kayaknya nggak salah. Ini pasti ada yang aneh sama gudegnya Mbak Sarah.
Ya, halo, Lik. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa aura warung ini mendadak aneh ya? Ay, kamu ngapain begitu? Enggak apa-apa Mbak. Aku cuman ngerasa kalau hawa warung ini kok rada aneh ya Mbak. Kenapa Aini tiba-tiba nanya gitu? Apa dia tahu segala sesuatunya tentang pesugihan aku ya? Iya sih, aku juga mikir sama kayak gitu. Apa mungkin lapak ini nggak cocok ya? Atau mungkin juga feng shui-nya kurang bagus? Atau mungkin aku harus pindah lapak ya? Tapi ini warungnya dari pertama kali buka belum diadain pengajian kan? Gimana kalau diadain pengajian Mbak? Iya sih, benar juga. Belum sempet pengajian. Tapi kan kamu tahu sendiri, warung aku ini rame banget. Iya nanti kalau misalkan emang mau ngadain pengajian tinggal bilang sama Aini. Kalau gitu Aini pamit ya Mbak. Iya, Ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngerasa Aini tahu sesuatu deh. Dan dia kayaknya mulai curiga. Ini nggak bisa dibiarin.